Sejak mulai pandemi dari COVID-19 itu sebetulnya kami juga sudah mendistribusikan rapid test, Pak ya. Ada rapid test, kemudian juga ada PCR ya, tapi yang terbanyak memang rapid test ya. Dan memang selama ini kami masih import dan kami sudah berusaha bahwa kita tidak mungkin hanya tergantung pada import saja dan memang kita sudah ada rencana untuk membuat rapid test sendiri ya. Sekarang ini sedang tahap persiapan ya, jadi diperkirakan paling lambat Pak, paling lambat itu akhir Agustus ya, kita sudah bisa membuat rapid test sendiri ya, dan itu dengan kapasitas produksi kalau kita bekerja asumsi 2 shift itu bisa sampai 300.000 per bulan. Nah, distribusinya selama ini ya menggunakan jalur distribusi kita sendiri, karena memang rapid test itu sebetulnya kalau berdasarkan protokol hanya boleh didistribusikan kepada fasilitas kesehatan. Ya, rumah sakit, klinik, kemudian puskesmas ya, dokter pribadi juga bisa sepanjang itu berada dalam fasilitas kesehatan. Dan rapid test ini yang kita akan produksi ini, walaupun nanti tidak misalnya Pak ya, kita udah dari new normal pindah jadi normal ya dengan adanya vaksin ini, tetap nanti rapid test ini diperlukan untuk beberapa penyakit yang lain seperti misalkan HIV, kemudian dengue gitu ya, dan beberapa penyakit yang lain termasuk juga drugs gitu ya. Jadi ini adalah investasi yang bukan cuma untuk dalam rangka COVID saja, tapi juga ini jangka panjang juga Pak. Tapi Baik, sementara kita akan fokuskan itu untuk menangani COVID tadi. Ya. dengan beberapa sentimen, tantangan, dan peluang yang ada, apa yang bisa kita ekspektasikan bersama Pak Arief Pramuhanto menutup 2020? Kira-kira akan seperti apa kinerja bisnis dari Indofarma? Adakah revisi-revisi tertentu yang perlu kita pahami? Ya, jadi begini Pak, kami sudah mempunyai rencana untuk penataan portofolio daripada produk kami ya. Jadi dari Alkes itu nanti kontribusinya kita harapkan akan lebih signifikan. Jadi per Juni ini saja kontribusi daripada Alkes sudah 50%. Dan diharapkan nanti by end of the year gitu ya Pak ya, kita bisa meningkatkan sales kita antara 25 sampai 30% Pak. Nah itu beberapa strategi sudah kita lakukan seperti penataan segmen penjualan, penataan portofolio produk tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian ada penataan SDM ya, dan juga kalau di keuangan kami tahun lalu juga sudah berhasil melakukan restrukturisasi sehingga beban keuangan itu sudah jauh berkurang lah daripada Baik. yang tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun yang lalu kita sudah mendapatkan profit sebesar 7,9, diharapkan tahun ini profitnya akan lebih besar daripada yang tahun sebelumnya. Ya, paling tidak ada satu hal yang bisa kita nantikan bersama, 25 hingga 30% untuk sales growth dari Ya. Indofarma.